Tapi gimana sih kronologi singkat peristiwa penculikan dan juga pembunuhan para jenderal dalam G30 SPK itu sendiri? Jadi apakah yang ada di dokumenter dengan realita yang memang sudah dikaji itu sama enggak sih? Atau ada kemungkinan hal-hal yang sebenarnya di situ tidak nyata? Oke. Ini kayaknya jadi satu momen yang saya harus jujur. Saya dari semenjak sekolah dasar sampai hari ini saya belum pernah menonton film G30S yang produksi dari negara pada pemerintahan Orde Baru. Jadi mungkin saya menonton tapi lewat klip-klip yang muncul di Instagram gitu. Jadi ketika salah satu jenderal yang diculik dan yang lain sebagainya itu. Jadi saya tidak bisa membandingkan antara film produksi dari negara dan produksi dari versi yang lain ya. Gitu. Tapi kalau semisal bicara mengenai kronologi singkat, jadi kalau semisal sebenarnya ada banyak versi ya, ada banyak versi. Tapi yang ingin saya sampaikan versi mengenai keterlibatan Badan Intelijen Amerika CIA dalam ikut campur dalam proses bernegara di Indonesia. Intervensi adanya intervensi CIA. Jadi kalau semisal kita melihat bahwa pada saat pemerintahannya Soekarno itu mempunyai kedekatan dengan Partai Komunis kan. Betul. Kedekatan dengan Partai Komunis khususnya adalah negara Cina dan pada saat itu Indonesia adalah negara non-blok. Jadi tidak memihak ke blok timur dan ke blok barat. Jadi antara Uni Soviet kemudian Amerika. Kedua kubu ini kan perang dingin. Jadi perangnya perang ideologi. Jadi ketika ada negara-negara baru, negara-negara berkembang yang justru menganut menganut ideologi dari salah satu blok ini, maka ya pasti salah satu blok akan mengintervensi. Apa yang saya lihat seperti itu, dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi di Indonesia. Jadi pada saat itu karena Amerika itu melihat bahwa Soekarno itu dekat dengan Partai Komunis di Indonesia, kemudian kedekatannya dengan China. Sedangkan kalau misal kita melihat bahwa negara-negara lain yang menganut ideologi komunis, justru partainya justru menjadi partai penguasa. Sedangkan di Indonesia partai komunisnya itu sangat besar, kalau nggak salah terbesar ketiga. Itu justru menjadi partai besar yang non penguasa. Dan dari situlah Soekarno itu dekat dengan komunis, dengan negara Cina dan partai komunis yang ada di Indonesia juga. Dan itu seperti Amerika itu seperti menyimpulkan bahwa ini suatu hal yang membahayakan. Karena pada saat itu Cina ataupun negara-negara komunis itu juga memasok senjata untuk kader-kader partai komunis itu untuk berperang pada saat itu. Dan waktu itu juga intervensi CIA pada saat itu adalah terbukti ketika ada kejadian PRRI sama Permesta. Jadi waktu itu ada perang, kalau nggak salah di Sulawesi atau Sumatera, saya agak lupa. Jadi itu perang militer kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Intinya ada kejadian PRRI dan Permesta. Ceritanya sebenarnya panjang ya, karena kejadian masa lalu di negara kita banyak. Pada intinya adalah intervensi CIA pada saat itu ataupun Amerika Serikat itu mengirimkan pilot untuk bisa membantu para gerilyawan yang berperang pada saat itu. Dan pada saat itu pilotnya itu ditangkap oleh pihak. Dan itu salah satu fakta dan bukti bahwa pada saat
kejadian, jadi PRRI dan Permesta itu kejadiannya sebelum G30S. Sebelum G30S. Jadi kalau nggak salah 63 apa 6 berapa itu kan G30S 65 sama 56 Iya. itu, dan itu intervensi dari Amerika itu udah dimulai dari situ, dan itu sudah cukup membuktikan bahwa Amerika itu mencoba ikut campur intervensi terhadap pemerintahan yang ada di Indonesia agar tidak terdoktrinasi oleh ideologi komunis. Dan sebenarnya dari situ saya juga sedikit belajar sih bahwa kalau semisal Indonesia justru dari dulu itu disetir ataupun justru mudah diintervensi, ya negara kita pasti mudah rapuh dan mudah juga untuk diadu domba gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang kan, ketika ada terjadi demonstrasi dan yang lain sebagainya, justru dituduhnya adalah pengaruh asing gitu. Padahal zaman dulu adalah negara ataupun dalam hal ini militer pada waktu dulu justru bekerja sama dengan pihak asing. Itu mungkin singkatnya seperti itu. Oke. Jadi tadi kan itu sudah disebutkan dari pihak-pihak yang berkemungkinan menjadi tokoh sentral, dan juga tadi sudah ada beberapa tokoh yang disebutkan. Kira-kira kalau dari Mas Sidik sendiri, ada nggak sih tokoh yang benar-benar menurut Mas Sidik adalah tokoh paling sentral dalam gerakan tersebut, ataupun tokoh paling sentral dari G30 SPKI? Iya, kalau semisal paling sentral ya, sebenarnya kita harus merujuk salah satu referensi ya gitu. Karena kalau semisal kita berpijaknya pada referensi hasil dari penelitian para akademisi pasca reformasi, karena pada saat itu bukti-bukti dan fakta-fakta ketika masih Orde Baru kita sangat sulit mendapatkannya. Makanya setelah reformasi para peneliti dari berbagai perguruan tinggi itu melakukan penelitian sebenarnya apa yang terjadi pada saat G30S. Dan yang saya ambil dari versi para peneliti bahwa kejadian 65 pemerintahan Orde Baru mengkambing hitamkan ataupun menuduh PKI sebagai dalang dari kejadian tersebut, pembunuhan jenderal kan, itu ibaratnya sepanjang sejarah dunia hanya ada di Indonesia ya, tentunya di Indonesia itu didalangi oleh PKI. Itu hasil dari penelitian, itu tidak ada fakta-faktanya. Jadi kayak yang tadi saya sampaikan di awal, mulai dari surat, kemudian ataupun instruksi dan yang lain sebagainya itu tidak ada. Bahkan pada saat itu sehari setelah pada 1 Oktobernya itu Den Aidit, salah satu tokoh PKI juga ditangkap di bandara kalau nggak salah atau di mana itu, karena pemberitaan pada saat itu sudah dilakukan bahwa dalang dari pembunuhan para jenderal ini adalah PKI. Jadi kalau teman-teman itu tahu bahwa pada saat kejadian penculikan dan pembunuhan PKI itu, media nasional itu dikuasai. Media nasional itu dikuasai dan semuanya menyuarakan bahwa dalang dari pembunuhan ini, penculikan ini adalah PKI. Oleh karena itu ya, sebagai masyarakat awam yang mendengarkan otomatis ya takut dan yang lain sebagainya, langsung menuduh bahwa PKI ini kejam, jahat dan yang lain sebagainya. Tapi justru hasil dari penelitian para akademisi itu tidak bisa membuktikan hal tersebut. Justru fakta-faktanya itu banyak ditemukan bahwa militer Indonesia pada saat itu justru sering melakukan komunikasi, bahkan semacam konsolidasi dengan pihak asing dari intelijen Amerika. Jadi salah satunya adalah pihak Amerika itu menyerahkan ribuan nama-nama tokoh dan anggota PKI termasuk yang ada di Indonesia, dan nama-nama itu menjadi modal militer Indonesia, salah satunya untuk menumpas itu. Jadi kan kami hitamkan. Betul kami hitamkan. Kemudian karena pasca peristiwa G30S itu kan PKI dituduh sebagai dalang ataupun pelaku kejadian tersebut.
Kemudian tidak lama selang itu ada instruksi untuk siapa saja yang anggota PKI, keluarganya PKI, simpatisan dan sebagainya itu dibunuh, dan itu tanpa proses peradilan. Dan kalau misal kita harusnya boleh menanyakan, boleh nggak sih kita membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, sedangkan kita nggak tahu orang itu bersalah atau enggak. Kemudian kalau misal kita mengakui sebagai negara hukum, kenapa orang-orang yang dituduh nggak melalui proses hukum terlebih dahulu? Gitu. Jadi kalau kita lihat dari kejadian yang sudah berlalu itu kan darurat militer yang di situ mengakibatkan banyak sekali kematian-kematian yang memang tidak mempunyai alasan. Gitu. Banyak sekali orang-orang yang memang tidak tahu menahu tentang hal tersebut tetapi menjadi korban dari peristiwa tersebut. Gitu. Dan sebuah kematian itu bukanlah hal yang memang bisa dianggap remeh. Otomatis dampaknya itu akan sangat besar seperti itu. Betul. Kalau misalkan dari Mas Didi dan teman-teman yang memang sudah mengkaji hal tersebut, kira-kira dampak seperti apa sih yang memang ada di Indonesia dan masih ada sampai dengan sekarang? Ya, saya menambahkan sedikit tadi ya yang saya sampaikan. Jadi kalau misal mengenai tokoh sentral ya, saya nggak bisa menyebutkan, tapi setidaknya kita patut bertanya seperti ini. Kalau semisal yang dituduh adalah PKI pada saat itu, kenapa Soeharto tidak dibunuh? Itu. Kemudian setelah kejadian G30S itu, kenapa pada saat itu Soekarno yang sudah dikasih surat yang 11 Maret itu, Super Smart itu bisa bergerak sangat cepat dalam artian bisa memerintahkan, menginstruksikan seluruh kekuatan militer yang ada di Indonesia untuk menumpas orang-orang PKI. Jadi itu kalau misalnya kita lihat rentetannya itu bergulir sangat cepat gitu. Jadi seolah-olah kita bisa melihat bahwa ini seperti sudah direncanakan gitu. Itu tambahannya. Terus kalau kita bicara dampak, sebenarnya dampak yang paling nyata adalah mungkin sekarang sudah jarang ditemui ya, tapi beberapa tuh saya masih menemukan teman ataupun kerabat dari teman ketika ingin mendaftar, salah satunya kayak pengen daftar PNS misalnya, daftar PNS, mereka terhalang. Karena apa? Karena kakek mereka ataupun buyut mereka itu masih ada sangkut pautnya PKI seperti itu. Jadi kan kita nggak bisa menyalahkan, kita nggak bisa menebak bahwa orang tua kita siapa, kita lahir kakek dari saya itu siapa gitu. Kalau misal saya lahir dan saya nggak pengen keluarga saya dari golongan A gitu, kan saya nggak tahu juga gitu. Jadi suatu hal yang tidak bisa kita pilih. Iya betul, nggak bisa kita pilih. Tapi hal itu terjadi di Indonesia gitu. Dan beberapa memang ada kayak semacam pemulihan mungkin ya. Jadi ini mungkin udah bersih, jadi bisa diloloskan dalam proses-proses tertentu. Tapi dalam beberapa kasus tertentu saya masih kerap menemukan bahwa orang-orang terhalang justru karena diklaim bahwa keluarganya dulu masih berkaitan dengan PKI seperti itu. Kemudian yang lain adalah trauma ini jadi pembunuhan tanpa adanya proses hukum, kemudian tanpa ada bukti nyata bahwa dia bersalah ataupun yang lain sebagainya, ini justru menimbulkan banyak trauma buat siapa? Yang pertama adalah buat keluarga, karena hal tersebut tentu bakal terus terbayang-bayang ya. Terbayang-bayang, apalagi kalau misal saksi hidupnya sampai hari ini masih hidup, masih panjang umur, tentu hal tersebut pasti bakal terbayang secara terus menerus. Kemudian trauma yang lain adalah untuk warga juga, untuk rakyat dari warga negara Indonesia tersendiri gitu. Bagaimana kalau semisal nanti di
waktu yang akan datang ada kejadian serupa, terus timbul klaim ataupun tuduhan seperti yang terjadi pada saat tahun 65 tersebut. Kita yang tidak tahu apa-apa, semisal kami golongan netral gitu, sedangkan ada salah satu keluarga kami menjadi anggota partai ataupun simpatisan, kita justru ikut terkena dampaknya. Itu menurut saya itu udah menjadi suatu hal yang sangat tidak bisa dibenarkan, karena sejauh ini walaupun negara kita sebagai negara demokrasi dan negara hukum, dan walaupun demokrasinya belum berjalan dengan apa yang sebenarnya, kemudian hukum tidak dijalankan seperti apa mestinya, tapi bagaimanapun kita harus tetap berlandaskan bahwa kita ini negara hukum, kita ini negara demokrasi. Jadi ketika kita mengkritik, ketika kita berhadapan hukum, mau kamu anak presiden ataupun anak dari petani ataupun anak pengemis, kita harusnya derajatnya sama di hadapan hukum. Gitu. Jadi sebuah trauma dan juga sebuah garis keturunan itu memang masih erat hubungannya dengan hal-hal yang memang terjadi pasca kejadian tersebut ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita melihat dari dampak positifnya, itu kira-kira dari masnya sendiri dan teman-teman yang memang sudah mengkaji itu melihat atau enggak sih, ataupun menemukan atau enggak sih dampak positif dari hal tersebut, atau memang dari semua hal yang telah terjadi dan dari semua kajian yang telah dilakukan itu hanya menemukan kegelapan saja dari peristiwa tersebut? Dampak positifnya mungkin bukan dampak positifnya ya, tapi pelajaran. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian 65 ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di masa Orde Baru. Mungkin karena pada saat itu tubuh militer waktu itu terbagi-bagi, dalam arti ada yang pro Soekarno, kemudian karena pada saat itu banyak gerilyawan, jadi ada militer yang menempuh pendidikan militer, kemudian ada gerilyawan yang mempunyai semangat militan untuk memperjuangkan bangsa dan negara. Itu menjadi pelajaran bahwa dalam dalam proses menjaga ketahanan negara ataupun dalam hal ini militer ya, semangat kesatuan dan persatuan itu harus ada. Jadi antara pencapaian tujuan kita masing-masing sebagai prajurit dalam menjaga negara itu juga harus sama gitu, jangan berbeda gitu. Karena kalau semisal justru semangat kita dalam menjaga negara itu berbeda, mungkin sangat memungkinkan mungkin salah satu dari kita akan melakukan kudeta ataupun merebut kekuasaan yang sah gitu. Itu kemudian dengan ada campur tangan dari asing, itu menjadi pelajaran kita bahwa kalau misal kita ingin menjadi negara yang benar-benar merdeka, ya seharusnya kita jangan mau diintervensi oleh pihak asing, jangan mau untuk disetir oleh pihak asing gitu. Karena selama kita masih diintervensi ataupun sebagai robotnya negara-negara dari blok yang ada di sana, mungkin itu bakal menjadi modal negara-negara lain untuk menghancurkan negara kita juga gitu. Jadi kita mending fokus memperkuat negara kita saja gitu, daripada kita justru diperbudak ataupun diperalat oleh negara-negara lain gitu sih. Jadi kan kalau misalnya kita tarik dari belakang sampai dengan sekarang, itu ada beberapa hal atau beberapa momen yang memang sebenarnya krusial. Terus juga dari pihak-pihak yang berkemungkinan terlibat dalam hal tersebut juga bukan hanya satu dua pihak, tetapi lebih dari itu. Kalau misalkan kita belajar dari yang sudah terjadi, kita belajar dari yang sudah negeri kita alami, negara kita alami, dan kita bandingkan dengan sekarang, di mana kita melihat kegaduhan di akhir bulan kemarin dan di awal bulan September. Itu kita melihat banyak sekali kegaduhan, mulai dari beberapa gedung-gedung DPR yang terbakar,
dan juga massa yang memang sedang meluap-luapnya untuk melakukan sebuah aksi, apakah memang hal tersebut itu murni dari rakyat atau sesuai dengan yang dikatakan oleh presiden kita bahwasanya ada pengawas?